Selamat siang teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 27 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Adi. Ia ini mempunyai kisah spesial dengan ibu kandungnya. Adi ini memang mempunyai rutinitas yang selalu ia lakukan sebelum tidur malam. Ia biasanya akan mendapatkan hadiah selamat malam dari mamanya. Dan kebiasaan itu terus berlangsung hingga saat sekarang ini. Awalnya Adi tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Bahkan kadang ia risih saat mama menciumnya ketika berangkat sekolah. Namun semenjak Adi mulai mengenal yang namanya film dan majalah serta obrolan-obrolan dari teman-temannya, ia jadi mulai tertarik. Adi pun mulai mengoleksi film-film dari internet yang ceweknya cantik-cantik. Hingga akhirnya Adi sadar kalau ternyata di rumah ia memiliki wanita yang daya tariknya melebihi wanita manapun yang pernah ia lihat. Yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Sehari-hari mamanya hanya menghabiskan waktu dengan mengurusi rumah. Dia hanya keluar rumah kalau ada perlu berbelanja di warung ataupun mengikuti arisan. Adi sendiri merupakan anak tunggal, makanya tidak heran Adi begitu dimanjakan oleh mamanya. Saat pagi ketika Adi akan pergi ke sekolah, pulang sekolah dan malam hari, mamanya selalu ada untuk Adi. Sehingga ia merasa kalau mamanya memang tercipta ada untuknya. Sebenarnya Adi merasa bersalah membayangkan yang tidak-tidak pada ibu kandungnya sendiri. Namun sosok mamanya yang cantik itu betul-betul menarik perhatiannya, membuat Adi semakin hari semakin jatuh hati padanya, membuatnya semakin hari semakin menjadi membayangkan hal-hal yang tidak pantas dibayangkan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Apalagi mamanya termasuk orang yang cuek kalau berpakaian di dalam rumah. Oleh karena itu, Adi sangat menantikan datangnya malam ketika akan tidur.
saat itulah Adi bisa mendapatkan waktu berduaan dengan mamanya. Dan kalau ia sedang beruntung, ia bisa mendapatkan hadiah itu berkali-kali dan sangat lama darinya. Tentunya semua itu hanya bisa ia dapatkan kalau tidak ada ayahnya di rumah. Ayahnya memang jarang pulang karena dia sibuk mengurusi pekerjaannya di luar kota. Pekerjaan ayahnya memang membuatnya jadi sering berpergian, baik keluar kota maupun keluar negeri, sehingga membuat mamanya jadi sering tidur sendirian saat malam hari. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sejak malam itu, Adi tidak hanya mendapatkan hadiah di kening dan di pipi saja dari mamanya, tapi juga di lokasi lainnya, dan juga yang mana biasanya hanya mamanya yang akan memulainya, kini juga telah berubah dengan Adi yang juga aktif. Mamanya dengan senang hati akan menyambut kedatangan Adi untuk memberikan hadiah itu, dan kebiasaan itu terus mereka lakukan setiap malam. Hingga pada suatu malam saat ayahnya tidak pulang, Adi meminta mamanya untuk istirahat bareng dengannya, dan mamanya pun setuju. Dengan cepat, Adi menyelesaikan semua PR-nya. Ia tidak sabar ingin berduaan dengan mamanya sepanjang malam. Dan setelah PR-nya sudah selesai, ia pun segera ke kamar mamanya. Dan saat masuk, Adi melihat mamanya sedang duduk di tepi tempat tidur. Ia sudah berganti pakaian dengan gaun tidur berwarna hitam. Entah bagaimana awalnya, sekarang mamanya sudah tidak dalam suasana sempurna lagi. Sambil terus menerima perhatian Adi, mamanya juga berusaha untuk memperbaikinya. Tapi tentunya tidak mudah karena ada Adi. Justru Adi yang berusaha mencegahnya. Hingga akhirnya setelah aset mamanya terlihat jelas di mata Adi, barulah kemudian mamanya mendorong Adi. Kemudian Adi pun bangkit dan duduk di sebelah mamanya. Ia memperhatikan keadaan mamanya. Terlihat sangat sempurna dengan keadaan seperti itu. Tapi mamanya segera memperbaikinya. Tentunya membuat Adi sedikit kecewa. Hingga akhirnya mamanya pun meminta untuk berhenti karena sudah sangat mengantuk. Adi yang juga sudah mengantuk pun akhirnya setuju. Ia pikir sudah cukup malam itu. Menurutnya apa yang baru saja terjadi itu sudah sangat luar biasa. Ia penasaran apa yang akan terjadi malam-malam selanjutnya bersama mamanya. Ia tak sabar ingin mendapatkan hadiah selamat malam lagi darinya. Saat malam berikutnya, Adi masuk ke kamar mamanya. Ia sudah siap menunggu di tepi tempat tidur, dan ia telah mengenakan gaun tidur yang berbeda dari kemarin. Adi pun langsung menuju mamanya untuk mengajaknya kembali.
sejak saat itu, setiap ayahnya tidak pulang ke rumah, Adi akan selalu meminta mamanya untuk berduaan dengannya, dan mamanya pun tidak keberatan. Ia selalu menyambut Adi dengan senang hati saat Adi masuk ke kamarnya. Biasanya Adi akan ke kamar mamanya saat waktu menunjukkan pukul 10 malam, dan mamanya selalu siap dengan gaun tidur yang dia kenakan.
Pada suatu malam saat sedang asik-asiknya, Adi yang terlalu antusias tanpa sengaja merusak yang dibawa oleh mamanya. Matanya memancarkan sesuatu. Adi tahu kalau mamanya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan benar saja, mamanya kemudian memindahnya. Adi takjub dengan pemandangan seperti itu. Mamanya benar-benar mempesona. Meskipun malam hari begitu indah bersama mamanya, namun mamanya bersikap biasa saja saat siang hari. Hanya malam hari, saat akan tidur saja, Adi bisa berduaan dengan mamanya dengan dalih mendapatkan hadiah selamat tidur darinya. Meskipun sebenarnya Adi dan mamanya sudah sama-sama tahu kalau yang mereka lakukan tidak lagi sekedar hadiah selamat tidur. Entah sejak kapan aktivitas mereka kemudian lebih fokus dari biasanya. Mamanya sendiri tidak protes. Sepertinya ia juga sudah terbawa sehingga membiarkan Adi. Meskipun aktivitas mereka berdua semakin meningkat, tapi saat siang hari mamanya selalu bersikap biasa, seakan malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin bisa saja Adi mengajak mamanya untuk melakukannya saat siang hari, tapi ia rasa suasana dan feel-nya akan berbeda. Dan saat siang hari, pakaian mamanya tergolong biasa saja di hadapan Adi. Namun saat malam hari, mamanya akan mengenakan busana yang khusus untuk Adi. Malam itu sedang asik nonton film di TV. Tiba-tiba mamanya muncul dari belakang sofa, kemudian mengajak Adi kembali. Malam itu akhirnya Adi dan ibu kandungnya benar-benar resmi telah melakukan pengalaman yang sangat berkesan. Selama ayahnya tidak di rumah, mereka berdua ingin terus mengulangi peristiwa tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.